Bab 21. Siang ini, Mama Nyonya Ahmad, Mama Jane sedang asik berjalan-jalan di mall. Tanpa sengaja dia melihat Bella. Kemudian dia berjalan mendekati Bella dan memanggilnya. "Hai Bella, sayang, apa kabar?" ucapnya. "Baik Anti, Anti apa kabar?" tanya Bella. "Anti juga baik." "Bella, kenapa sudah lama tak datang lagi ke rumah Anti?" "Anti kangen sama Bella," ucap Mama Jane. Bella bukan siapa-siapa Anti. Bella segan dan malu kalau datang ke rumah Anti lagi. Apalagi ada istri Jane di sana, ucap Bella sedih. "Yuk kita ngobrol di sana," tunjuk Nyonya Ahmad ke sebuah kafe terdekat. "Bella sayang, kamu sudah Anti anggap sebagai menantu Anti, jadi kamu nggak usah segan. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Nggak seperti itu Anti. Dan aku nggak mau disebut pelakor," ucapnya. "Tapi Anti sudah menganggapmu seperti anak Anti sendiri. Anti janji akan secepatnya menikahkan Jane dan kamu." Mama Jane berusaha meyakinkan Bella. "Mungkin kita memang tak berjodoh," ucap Bella pasrah. "Percaya pada Anti, Anti akan segera menyingkirkan Zahra. Tapi sebelum itu terjadi, kau bisa saja menikah siri dengan Jane. Lagi pula seorang pria juga boleh kan memilih istri lebih," tanya Mama Jane. "Maksud Anti, ya Jane boleh menikah lagi denganmu. Dia bisa berpoligami. Dengan begitu, kau bisa menjadi menantu Anti. Setelah itu, kita akan berpikir bersama cara agar perempuan kampung itu tidak betah dan meminta cerai dari Jane. Bagus bukan?" ucap Mama Jane. "Tidak Anti, Bella nggak mau. Apa kata orang nanti jika aku menikah dengan suami orang? Aku model terkenal, namaku bisa rusak. Karirku juga bisa hancur," jawab Bella tak terima. "Itu hanya sementara. Jika Jane sudah mencarikan istrinya, kalian bisa menikah secara resmi." Mama Bella kembali membujuk Bella. Bella berpikir, "Aku menjadi madunya, tapi kalau dipikir-pikir tak masalah. Aku akan membuat dia hidup sebagai di neraka. Lagi pula aku lebih cantik dan lebih segalanya. Pasti Jane akan memilih aku dan aku dapat menguasai seluruh hartanya." Batin Bella. "Baiklah Anti, akan Bella pikirkan," jawab Bella. Terima kasih sayang," jawab Mama Jane senang. Mereka memesankan makan bersama. Zahra bersikap pulang dari kantor. Dia menuju ke parkiran dan masuk ke dalam mobil. Dia mulai melajukan mobilnya di jalan raya. Di seberang jalan, dia melihat mobil Jane terparkir. Zahra menepikan mobil dan keluar. Dia berjalan menghampiri Jane. "Ada apa abang di sini?" tanya Zahra bingung. "Tidak ada, aku kebetulan lewat sini. Jadi aku menunggumu untuk pulang bersama," jawab Jane. "Tapi kan aku bawa mobil. Kita bisa beriringan. Dasar kau bodoh. Cepat," bentak Jane. Zahra langsung berlari menuju mobilnya. Mereka berjalan beriringan. Jane di depan memimpin. Di tengah jalan Zahra melihat ada pasar malam. Dia selalu membelokkan mobilnya. Sudah lama tidak ke pasar malam. Jane melihat ke belakang melalui kaca spion. Tak dilihatnya mobil Zahra. Dia kaget dan langsung membalik arah. Dilihatnya Zahra turun dari mobil. Jane pun memikirkan mobilnya dan ikut turun. "Kenapa kau berhenti di sini?" tanya Jane. "Tuh lihat," tunjuk Zahra. "Aku mau ke pasar malam. Dah lama sekali aku nggak ke sana," ucapnya. "Tempat apa ini? Jangan bilang abang tak pernah datang ke tempat ini. Ayo masuk," ajak Zahra. Jane memegang tangan Zahra. Zahra coba menariknya, tapi Jane malah menggerakkan pegang yang erat. "Aku nggak mau kalau kau sampai hilang. Di sini sangat ramai," ucap Jane. Zahra tersenyum senang mendengarnya. Mereka jalan berpandangan dan lihat di sana banyak sekali orang yang berjualan, dari mulai pakaian, makanan, dan semua pernak-pernik. Zahra mengampir ke gerai makanan. Dia memesan beberapa potong ayam goreng. Jane kelihatan tidak nyaman. Berulang kali dia menutup hidungnya karena bau dan macam-macam aroma makanan yang ada di sana. Sepanjang hidupnya, baru pertama kali dia masuk ke tempat seperti ini. Setelah puas melihat-lihat, mereka pun pulang ke rumah. Tiba di rumah, Zahra masuk terlebih dahulu. Mama Jane yang sedang menonton TV pun menyapa. "Dari mana saja kalian? Malam sekali pulangnya." "Tadi kami dari pasar malam. Ini Zahra ada beli ayam goreng. Mama mau?" tanya Zahra. Dia memberikan bungkusan berisi ayam goreng kepada Mama Jane. Mama Jane menepis tangannya dan kelihatannya sangat marah. Zahra ketakutan. "Pasar malam? Kau bawa anakku ke pasar malam?" bentak Mama Jane. "Seumur hidupku belum pernah aku membawa anakku ke tempat kotor seperti itu. Tapi kau berani membawanya, dasar perempuan kampung." Ucap Zahra menangis. "Hei, jangan panggil aku Mama, ingat itu." Mama Jane pergi meninggalkan Zahra menangis.
Jane masuk ke dalam rumah. Dilihatnya Jara mematung. Jane menarik tangan Jara untuk duduk di kursi. Ayo makan, ucapnya. Abang makanlah dulu. Aku mau ke atas, ucap Jara. Wajahnya tampak sangat sedih. Apa yang dikatakan mama padamu? Tanya Jane. Jara tak menjawab. Makanlah dulu. Bukankah kau sangat menginginkannya tadi? Nanti saja. Aku ke atas dulu. Mau sholat, ucap Jara. Jara berjalan naik ke kamarnya. Dia menangis di sana. Lama Jane menunggu, tapi Jara tak kunjung kembali. Akhirnya dia memutuskan naik juga ke atas. Pasti ada yang tidak beres, pikirnya. Jane membuka pintu kamarnya. Melihat Jara sedang menangis di atas sofa. Jane mendekatinya. Kau kenapa? Aku capek menunggumu di bawah. Kau bilang sebentar mau sholat. Tapi apa ini? Katakan ada apa? Jangan diam begini. Mana aku tahu apa yang membuatmu menangis, ucap Jane. Jara masih terus menangis. Apa yang membuat menangis? Katakan cepat. Apa yang membuat menangis? Bentak Jane. Dia kesal karena Jara hanya diam dan terus menangis. Hatinya merasa sakit melihat Jara menangis. Cepat katakan. Kenapa sembarang membenci padaku? Ucap Jara sedih. Apa maksudmu? Tanya Jane. Kau benci padaku. Mama benci padaku. Apa salahku? Hingga semua orang tidak menyukaiku. Kau yang memaksaku menikah denganmu. Tapi sikapmu dan keluargamu memperlakukan seperti. Jara tak sanggup menunjukkan ucapannya. Aku menerima sikap abang yang sombong, angkuh, dan semuanya. Abang merupakanku dengan suka hati, aku terima. Tapi aku sakit saat semua orang menghinaku. Soalnya aku ini hanya sampah. Aku juga manusia bang, aku punya perasaan. Sudahlah, tanya Jane. Jara terus menangis. Jara duduk di samping Jara dan mengusap-usap kepalanya. Sudahlah, jangan menangis lagi, pujuk Jane. Apa yang dikatakan mama? Tanya Jane. Jara masih diam. Kalau tak mau cerita, tak masalah, ucap Jane. Dia menghapus air mata Jara dengan tangannya. Sudah, jangan menangis. Aku tahu kau selalu menyakiti hatimu. Aku selalu seenaknya. Tapi kau harus tahu, aku juga peduli padamu. Jadi jangan menangis lagi, ucap Jane. Sekarang, ayo kita makan, ajak Jane. Aku sudah selera. Abang saja ya, ucap Jara malas. Tadi siapa yang ingin makan ayam goreng? Kau kan? Cepat ayo makan, bentak Jane. Aku tidak lapar, jawab Jara. Aku bilang cepat, bentak Jane. Jara ketakutan memilih ikut dengan Jane, turun ke bawah dan makan. Jane tahu Jara pasti belum makan karena tadi dia begitu antusias untuk membeli ayam goreng. Jara makan dengan lahap. Jane yang melihatnya tergiur untuk mencicipinya. Jane mengambil satu potong paha ayam dan coba memakannya. Enak, ucapnya dalam hati. Dia selalu menghabiskan ayam tersebut sama lahapnya dengan Jara. Dalam sekejap semua ayam goreng tersebut habis mereka makan. Jara tersenyum melihat cara Jane makan. Dia senang Jane mau ikut makan makanan yang dibeli. Setelah makan mereka kembali ke kamar. Jara segera banyak tidur. Jane bersandar di pinggir kasurnya. Dia masih memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dia sedih melihat Jara menangis. Hatinya ikut merasa sakit. Pagi ini Jara sedang mencuci mobilnya di halaman rumah. Berhubung hari ini akhir pekan dan Jara tidak pergi kemana-mana. Jane baru masuk ke gerbang. Dia baru pulang dari berolahraga. Jane melihat Jara yang asik mencuci mobilnya. Jane tak berkedip memandang Jara karena baju basah menampakkan lekuk tubuhnya. Walau tertutup baju panjang dan hijab, apalagi saat ini Jara hanya mengenakan celana panjang. Jane terus memandang Jara. Rajin sekali dia. Sudah cantik, sabar, rajin pula, pikir Jane. Karena merasa diperhatikan, Jara menoleh ke belakang dan melihat Jane sedang memandangnya. Hei, apa yang kau lihat? Dan Jara menghilangkan tangannya. Tidak ada, jawab Jane datar. Aku hanya memandang istriku. Apa itu salah, ucapnya lagi. Salah kalau memandangnya seperti itu, ucap Jara cemberutnya. Jane maju dan mengurung Jara ke arah mobil. Kini Jara tak bisa bergerak kemanapun. Jara terdiam. Apa ini juga salah, ucapnya memajukan wajahnya. Jara gugup dan menutup matanya. Jane sengaja mendekatkan wajahnya pada Jara dan berbisik ke tempat telinganya. Tolong cuci mobilku sekalian. Jara membuka matanya. Dia tersadar. Wajahnya memerah. Dia pikir tadi. Setelah dapat mengasihi dirinya, Jara berkata, kau kan bisa sendiri. Kenapa harus menyuruhku? Sambil membalikkan wajahnya. Dia malu. Takut Jane melihat wajahnya. Aku tak pernah cuci mobil sendiri. Jadi mau nggak? Tanya Jane dengan suara meninggi. Kalau kau tidak mau. Jane menggantung kalimatnya dan memajukan wajahnya mendekat ke arah Jara. Jara gugup dan panik melihat Jane makin mendekat padanya.
Dia mengangkat kain lapnya dan menaruh di wajah Jane. Kemudian dia berlari sambil tertawa. Jane yang merasa kesal mengajar Zahra kembali dan ingin membalasnya. Terjadilah kejar-kejaran dan siram-siraman air dan sabun. Mereka berlari dan tertawa bersama. Akhirnya mereka mencuci mobil bersama. Sekitar 1 jam kemudian mereka selesai mencuci mobilnya. Dengan kerjasama mobil mereka berdua sudah terlihat bersih. Abang, panggil Zahra. Apa? Mobil kan sudah bersih. Boleh minta hadiah nggak? Tanya Zahra. Jane maju, menarik tangguk Zahra dan akan menciumnya. Zahra langsung menolong Jane. Aku nggak minta hadiah itu, ucapnya. Terus kau mau apa? Tanya Jane. Boleh saya keluar rumah, ucap Zahra hati-hati. Mau pergi kemana? Kau jalan-jalan. Boleh ya? Boleh. Belum selesai Jane berbicara, Zahra sudah memutar tubuhnya dan akan masuk ke dalam rumah. Jane menarik baju belakang Zahra. Mau kemana? Tanya Jane. Telepon Tia. Mau ngapain? Mau ngajak dia lah. Boleh kalau perginya denganku, ucap Jane berjalan masuk ke dalam rumah. Jane membawa Zahra ke pusat perbelanjaan termahal di Indonesia. Mereka turun dari dalam mobil. Tapi Zahra hanya diam dan terpaku melihat tempat tersebut. Zahra menggeleng. Ada apa? Bukankah kamu berbelanja? Tanya Jane heran. Ayo. Zahra masih enggan melangkah. Dia masih menggeleng. Apalagi, ayo cepat. Aku tak pernah masuk ke sini. Kita ke tempat lain saja. Ya, tempat biasa aku belanja dengan Tia ya, ucap Zahra. Nggak usah takut, aku bisa membelikan apapun. Sudah, ayo masuk, ucap Jane lagi. Aku nggak mau. Aku nggak bisa belanja di sini. Kita pindah pasar aja ya. Ya, ucap Zahra dengan pupi enyesnya. Jane masih berdiri. Ayo, Zahra menariknya untuk masuk ke dalam mobil. Akhirnya mereka sampai di tempat yang tunjuk Zahra. Zahra membawa Jane ke pasar tempat biasa dia belanja. Mereka masuk ke dalam. Tempatnya sempit dan panas. Jane merasa kesal. Dirinya Zahra asik memilih dan menawar hijab. Sudah beli saja. Kenapa ditawar lagi? Ucap Jane. Ini kemahalan. Jawab Zahra berisik. Tapi di sini panas, padat dan berisik. Protes Jane. Tunggu saja di mobil. Oke, jawab Zahra. Jane pergi meninggalkan Zahra dan menunggunya di parkiran. Dia terlihat senang dan santai berbelanja di tempat seperti ini. Kalau Bella mana mau dibawa ke tempat ini, ucap Jane dalam hati. Zahra datang menghampiri Jane dan masuk ke dalam mobil. Sudah, ayo kita pulang, ucapnya. Apa yang kau beli tadi? Tanya Jane penasaran karena Zahra tidak nampak membawa kantong perbelanjaan. Jilbab, hanya itu saja. Ya, kenapa? Tanya Zahra heran dengan pertanyaan yang dijawab Jane. Jauh-jauh hanya beli satu barang saja. Gemam Jane yang masih bisa didengar Zahra. Aku hanya membutuhkan ini, bukan yang lain. Jadi aku hanya ingin beli ini saja, jawab Zahra. Kau akan bisa milih baju baru. Bajuku masih banyak dan masih layak dipakai. Buat apa beli yang baru, jawab Zahra. Setelah ini mau kemana? Tanya Jane. Pulanglah. Memangnya mau kemana lagi? Tanya Zahra. Aku tak mau. Aku lapar. Kau harus mentraktirku makan dulu, ucap Jane. Baiklah, ayo, jawab Zahra. Jane menerbitkan mobilnya di sebuah kafe. Mereka masuk ke dalam. Mereka duduk dan menunggu makanan mereka. Maaf, aku cuma bisa menakdirmu makan di sini, ucap Zahra. Tak masalah, tapi aku masih tak habis pikir. Kau menolak ajakanku belanja barang bermerek dan mahal. Dan kau malah mengajakku belanja di tempat seperti itu, ucap Jane. Aku tak mengajakmu. Kau sendiri yang mau ikut denganku. Kupikir kau malu pergi denganku, mengingat kau selalu saja meninggalkanku, ucap Zahra. Kau beraninya, maki Jane geram dan batu ke arah Zahra. Dia mengontrol suaranya karena di sini banyak orang. Apa? Kan benar yang aku katakan. Kau berani melawanku ya? Tunggu nanti. Aku akan balas di rumah, ucap Jane. Siapa takut, jawab Zahra. Kau. Belum selesai Jane berbicara. Pelayan datang dan membawa makanan. Mereka pun menghentikan pertengkaran mereka. Mereka makan dalam diam. Zahra tersenyum dan tertawa kecil. Melihat wajah Jane yang kesal. Jane yang tahu ditertawakan Zahra merasa makin dongkol. Dia mengenyah makanannya yang kuat dan menggigitnya menunjukkan kesalnya. Setelah selesai makan, mereka bergegas menuju parkiran dan masuk ke dalam mobil dan pulang. Di sepanjang perjalanan pulang, Jane tetap diam saja dan masih dongkol dengan Zahra. Bella meminta seseorang detektif untuk memata-matai Zahra. Dia penasaran mengapa tiba-tiba Jane memutuskan untuk menikah dengan Zahra. Bella menjadi kesal setelah mendapat laporan bahwa Jane dan Zahra semakin dekat. Bella mendatangi Mama Jane. Dia datang bawa kue dan tos sebagai hadiah untuk Mama Jane. Mereka berbincang sebentar dan tak lama Bella pamit pulang.
Bella, Anti mau minta tolong kamu untuk menjauhkan Jane dengan istrinya itu. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Tanya Mama Jane. Baik Anti, tapi Anti juga harus membantu Bella dalam cerita ini, jawab Bella. Pasti Anti akan selalu mendukungmu, ucap Mama Jane. Baiklah Anti, karena masih ada hal yang harus aku kerjakan. Aku pamit dulu, ucap Bella. Di depan pintu, dia berpamitan dengan Jane. Di saat yang sama, Jane dan Zahra baru saja pulang dari rumah. Setelah cipika-cipiki, Bella berjalan masuk ke dalam mobilnya. Zahra sangat sedih melihatnya. Dia melihat ibu mertuanya begitu dekat dan begitu sayang kepada Bella, tapi tidak kepadanya. Zahra berjalan mendekati ibunya. Ma, itu Bella kan? Kenapa dia datang sini, Ma? Tanya Jane. Tidak apa-apa, dia hanya menemani Mama. Oh ya, tadi Bella bawa kue. Yuk masuk kita makan kuenya, ajak Mama Jane. Dia sengaja mengatakan itu dan melihat Zahra. Zahra merasa sangat sedih. Dia berjalan di belakang mereka, ikut masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, tampak Mama Jane menyuapi Jane. Dia sengaja memaksa Jane makan kue yang dibawa Bella. Tak hanya kue, Bella juga membawakan tas berandat keluaran terbaru sebagai hadiah. Mama Jane sangat tenang. Enak sekali kan, Jane, ucap Mama sambil mengunyahkan kuenya. Ya Ma, ini enak, ucap Jane. Pasti sangat enak karena ini Bella yang membawanya. Dan pasti harganya juga sangat mahal, kata Mama sengaja mengelirik Zahra. Jane juga melirik Zahra. Zahra, sini mau kue, panggil Jane. Terima kasih, tapi aku ke kamar dulu. Belum sholat, ucap Zahra naik ke kamarnya dengan wajah sedih. Jane tahu mamanya sengaja mengatakan itu untuk membuat Zahra sedih. Dia tahu mamanya tak menyukai istrinya. Jane juga yakin mamanya sengaja mengatakan itu karena tidak menyukai Zahra dan ingin membuat Zahra merasa sedih. Jane merasa bersalah kepada istrinya. Jane pun pamit dan naik ke kamarnya. Setelah Jane pergi, mamanya mulai memikirkan bagaimana cara untuk memisahkan mereka berdua. Tunggu saja, aku pasti akan segera membuat Jane mengusir dia dari rumah ini. Aku nggak akan pernah sudi memiliki menantu kampungan seperti itu, ucap Mama Jane dalam hati. Aku hanya ingin Bella yang menjadi menantuku. Aku harus segera menyusun rencana, pikir Mama Jane sambil terus makan kuenya. Jane masuk ke dalam kamar. Dilihatnya Zahra baru saja selesai sholat. Zahra terlihat melamun dan masih memegang mukenanya. Zahra, panggil Jane. Zahra pelan. Kau kenapa? Tanya Jane dan berjalan mendekat ke arah Zahra. Dia duduk di sebelah Zahra. Tidak ada, jawab Zahra pelan. Zahra sedang melipat mukena dan sejadahnya, melanjut aktivitasnya. Setelah itu dia meletakkan kembali ke tempatnya. Jane hanya memperhatikan Zahra. Dia sendiri bingung bagaimana harus bersikap. Dia tahu pasti Zahra tersinggung dan sedih dengan sikap mamanya. Zahra, maafkan Mama. Akhirnya Jane berbicara. Tidak ada yang harus dimaafkan, Jane. Mama tak memiliki kesalahan apapun, ucap Zahra. Dia berjalan dan duduk di atas kasur. Aku tahu sikap Mama buruk padamu, ucap Jane lagi. Percayalah, aku tidak apa-apa. Mama hanya belum bisa menerima aku sebagai menantunya. Ya sudah malam, aku mau tidur, ucap Zahra. Dia menarik selimut dan menyelimuti dirinya. Jane sudah naik duluan atas tempat tidur. Hei, siapa yang mengizinkan kau tidur di sini? Tanya Jane terus. Zahra mencapai kesal. Baru saja aku memujinya karena bersikap manis. Dia balik lagi marah-marah. Dasar arogan, batin Zahra. Zahra mengambil bantal dan selemas kemudian ia berjalan menuju sofa. Memaki dan menyumpah suaminya itu dosa, ucap Jane sambil melirik Zahra. Jane tahu pasti Zahra mengumpannya dalam hati. Jane senang melihat Zahra kesal dan manyun. Dia ingin selalu menggodanya.